Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan beredarnya video skandal yang diduga merupakan Loli dan Fadel Bajide. Ia imbas hutang endorsement 90 juta yang tak kunjung dilunaskan oleh Loli. Pemilik akun Instagram @balikinuang 90 juta diduga kuat menyebarluaskan video skandal sebagai ancaman agar Loli segera melunasi hutangnya. Selain itu, video skandal tersebut kini diperjualbelikan bagi siapa saja yang ingin melihatnya. Dan untuk mengetahui beberapa fakta terkait video tak senonoh yang viral tersebut, maka inilah 5 jejak dugaan skandal Loli dan Fadel Bajide bocor gegara hutang endorse 90 juta, versi Cumi Top 5. Video dugaan skandal putri sulung Nikita Mirzani, Loli, yang melibatkan kekasihnya Fadel Bajide tengah ramai diperbincangkan. Video tak senonoh tersebut mulai tersebar diduga kuat imbas kasus hutang endorsement 90 juta beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Loli sempat berkasus dengan akun Instagram @balikinuang 90 juta lantaran tidak kunjung mengembalikan uang sesuai perjanjian kontrak kerja. Kendati demikian, akun Instagram @balikinuang 90 juta pun akhirnya menagih uang tersebut secara sarkas kepada Loli dengan mengancam akan menyebarluaskan video skandal miliknya di media sosial. Bukan sekedar ancaman belaka, akun Instagram @balikinuang 90 juta tampak mengunggah sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan sebuah konten vulgar di salah satu aplikasi lengkap dengan ancamannya. Gue sengaja nggak share full, cuma bukti gue nggak asal ngomong. Loli, gue ada full video. Gue cuma share kelakuan lu plus bukti. Menanggapi hal tersebut, beberapa TikTokers seperti Jessica Felicia hingga Yolo Ine mengaku terkejut dan memberikan reaksinya. Lantas seperti apa reaksi Jessica Felicia dan Yolo Ine? Dan seperti apa Loli menanggapi itu semua? Untuk endorse 90 juta, aduh aku nggak mau bahas ya, itu udah selesai, udah berlalu, nggak perlu dibahas. Video siurnya Loli dan Fadel terkodel-kodel nyaris banget ya. Bahkan videonya itu sudah tersebar. Ini gue bener-bener gemeter banget, gue tremor banget sampai keringet dingin karena gue nggak nyangka kalau case-nya itu akan sampai sejauh ini gitu loh. Dan menurut gue ini tuh udah too much, udah too far gitu loh. Kemarin gue sempet DM-an sama akun Instagram balikin uang 90 JT ya. Itu akunnya si Marisa itu ya, yang waktu itu bermasalah sama si Loli gitu. Jadi singkat ceritanya tuh gini, di story-nya si akun itu ada link video gitu ya kan. Terus gue DM lah, Beb itu video apaan yang link itu. Nggak tahu Beb, beda akun bla bla bla. Gue bayar 3 juta nggak mau, katanya 2 juta aja tapi foto. Terus gue tanya, dijawablah sama dia, iya, tunggu dah gue lagi tanya-tanya orang apart dia. Loli, tante pusing ya Loli ya. Lu berdua masih muda, pada insaf deh kalau kata gue. Kemunculan video dugaan skandal Loli dan Fadel sontak langsung diserbu netizen. Tak sedikit netizen yang langsung berburu link video dugaan skandal Loli dan Fadel demi memastikan kebenaran video yang beredar luas di sosial media tersebut. Namun, menariknya, akun @balikinuang 90 juta yang diduga memiliki video full dugaan skandal Loli dan Fadel menarik bayaran bagi netizen yang ingin melihat langsung. Lantas, seperti apa kebenaran soal tarif yang dimaksud? Dan seperti apa TikTokers Jessica Felicia dan Yolo Ine melihat jual beli konten tak senonoh tersebut?
tersebut itu ternyata menjual belikan video dan foto-fotonya si Loli dan Fadel itu ya kan. Terus gue beli lah tuh ya, ceban gue beli. Kenapa gue beli? Iya karena gue mau download dan gue mau memastikan kalau itu beneran Loli dan Fadel atau bukan. Terus waktu gue udah download tuh ya filenya ya, gue langsung ngechat WA-nya Kayolo ya kan, karena dia kan punya info-info A1. Nah gue mau memastikan ini bener nggak. Ini udah too much. Menurut gue tuh udah nyebar video dan diperjualbelikan dengan harga 5.000, 10.000. Ini udah too much, sumpah. Masalahnya itu merusak mata karena yang kita lihat itu Kang Aci Semen ya, bukan Jeffrey Nicole. Ini ya, gue itu tidak pernah membenarkan apa yang dilakukan oleh si Loli ya. Loli itu emang bandel gitu ya kan. Loli itu juga salah. Dan gue sama sekali tidak membenarkan perbuatannya Loli. Tapi cara akun balikin uang 90 JT itu juga salah. Skandal yang menyeret Loli dan Fadel ternyata mengungkap fakta lain. Ya, hal tersebut terungkap saat Marisa, pemilik akun Instagram @balikinuang90juta, mengklarifikasi kegaduhan yang sebelumnya ia buat. Setelah menjelaskan bukti-bukti yang tersebar di media sosial, ia juga menjelaskan bahwa bukti-bukti tersebut ia dapatkan dari pemilik apartemen yang sedang dihuni oleh Loli. Lantas, seperti apa respon TikTokers Jessica Felicia yang sempat menghubungi langsung akun Instagram @balikinuang90juta? Dan seperti apa pula Nikita Mirzani menanggapi skandal yang tengah melibatkan Loli? Gua kasih tahu itu infonya A1 nggak, hati-hati kak, hati-hati beb, gue bilang kayak gitu ya kan. Kenapa kayak gitu? Karena sejujurnya dalam hati gue ya, gue tuh udah mulai nggak suka gitu loh. Kenapa harus sampai ke video-video pribadi yang kayak gitu? Itu kan maksudnya itu kan konsumsi pribadi gitu. Kalau lu emang mau nyebarin sesuatu hal yang aib gitu ya aib yang lain aja gitu, jangan yang kayak gitu-gitu, jangan apa segala macam tuh nggak perlu. Enggak, aku tinggal sendiri di apartemen. Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Karena 20 tahun itu adalah umur dimana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalau kita pacaran terlalu bebas. Ya mungkin salah di gue juga, karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu kan. Kalau gue tuh nggak bisa gitu, nggak mau anak gue tuh terjadi apa-apa. Gue nauzubillah min dzalik ya coy ya, gue itu tidak pernah hamil di luar nikah. Di keluarga Nikita Mirzani itu tidak ada satu orang pun perempuan yang hamil di luar nikah, apalagi hilang perawannya pas masih muda. Tidak, gue aja yang kata netizen gue orangnya nakal lah, berarukan lah, bebas. Tapi saat gue kehilangan perawan gue itu adalah ketika gue menikah dengan mantan suami yang pertama gitu. Jadi itu gue menjunjung tinggi banget. TikTokers Yolo Ine dan Jessica Felicia tampaknya cukup gencar mengomentari skandal yang menyeret Loli dan Fadel. Pasalnya, tidak hanya menyalahkan Loli dan Fadel, keduanya pun tampak menyalahkan penyebar video skandal tersebut. Lantaran merasa jika permasalahan hutang endorsement 90 juta yang melibatkan Loli tak sebanding dengan menyebarkan video tak senonoh hingga viral ke hadapan publik. Tadinya tuh respect sama akun balikin uang 90 juta. Oke lah, let's say dia korbannya. Mungkin si Loli ini deep down inside tuh dia sebenarnya baik, cuma salah gitu loh. Ini anak salah. Ini anak memang terkenal. Itu semua orang udah tahu kalau ini anak tuh problematik. Tapi gue gak nyangka udah problematik diborong juga lah. Tuh kan. Allahu Akbar, Loli, kok bisa sih?
Nih, balik lagi ke akun balikin uang 90 juta ya. Jadi ini orang kan yang merasa ditipu sama si Loli ya, yang namanya Marissa itu. Itu akun dipegang sama Marissa. Ketika lu yang merasa korban, terus lu memperjualbelikan video pribadi atau foto pribadi yang bisa dikatakan si Loli dan tukang aci semen ya, itu jatuhnya udah kriminal juga gitu loh. Kan lucu ketika lu bilang si Loli ini jahat, lu sendiri melakukan hal yang menurut gue sebagai netizen itu juga jahat coy. Dan kalau emang nih tukang aci tembok ini bener gitu ya, laki-laki bener, dia pasti udah bawa si Loli untuk lapor ke polisi masalah video ini. Karena kalau dari segi umur, Loli itu kan bisa dikatakan usianya sudah cukup untuk melakukan laporan. Dan ada wajah si Kang Pasir juga kan gitu kan, walaupun di-cut gitu. Terus ya, udah gue ingetin lagi, Beb kamu hati-hati ntar kamu kena masalah. Maknya gak peduli katanya, asal jangan bawa maknya bla 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 gitu. Abis itu gue DM lagi dia, Beb lu di-share sama Kak Yolo tuh di story. Terus kata dia masa bodoh. Terus gue bilang di tag sama divisi Humas Polri bla 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 kayak gitu ya. Jawabannya dia kayak gini lah. Kayak ngapain sih? Si Loli kan katanya punya utang sisa 46 juta ya. Tapi dengan lu memperlakukan hal-hal yang kayak gini ya, gue rasa 46 juta itu gak sebanding dengan apa yang akan lo lakukan gitu loh. Bahkan apa yang sedang lo lakukan memperjualbelikan hal ini gitu. Jadi kalau menurut gue ya dua-duanya salah. Loli salah dan akun tersebut pun salah. Sekarang lu memperjualbelikan ya foto dan video tersebut ke orang ya, dan orang bayar gitu ya kan. Nah orang yang bayar itu bisa nyebarin lagi, dan buktinya sekarang tuh udah tersebar di X, udah tersebar di Telegram juga. Meski sudah menjadi perbincangan hangat di media sosial, baik Loli maupun Fadel tampak masih bungkam dan belum menanggapi video dugaan skandal yang beredar. Namun, jika menilik ke belakang, sebelumnya Nikita Mirzani sudah sempat memberikan pesan atau wanti-wanti kepada putri sulungnya untuk menghindari pergaulan bebas. Bahkan kala itu Nikita Mirzani mengungkapkan kekhawatirannya saat Loli harus tinggal sendiri di London, Inggris. Lantas seperti apa pesan Nikita Mirzani terhadap Loli? Dan seperti apa perasaan Nikita Mirzani saat ini melihat adanya skandal yang melibatkan Loli? Anak gue yang pertama kan sudah akhir balik, dosanya udah bukan gue yang tanggung. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak baik, merugikan diri sendiri, itu kan yang rugi dia sendiri. Ya memang itu lagi pubernya dia. Itu namanya katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya. Gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Nah, anak gua mungkin yang pertama biasanya dikekang caranya gue ya. Dikekang caranya gue itu bukan berarti nggak boleh kemana-mana. Boleh main, boleh ketemu teman, boleh bersosialisasi. Tapi harus ada satu orang yang ikut. Kalau nggak satu orang ini ikut, ya nggak boleh keluar. Pilihannya itu mau yang mana gitu. Mau pacaran, kata siapa pacaran nggak boleh? Boleh kok, boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya larut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah mungkin disitulah miss-nya dia tidak sadar bahwa dengan yang diikutin itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Nggak ada gue sakit hati, gue cuma bisa melihat seperti kayak gini. Wah anak ini anak yang biasanya kemana-mana dijaga, terus lihat dunia luar tapi dunianya sudah berbeda, merasakan kebebasan gitu. Jadi kalau dibilang sakit hati nggak nih? Nggak. Sedih nggak? Sedikit. Anak kecil itu karena dia labil, jadi pasti dia bisa melakukan kekeliruan gitu loh. Jadi menurut saya wajar sih. Kesalahan dia yang fatal apa ya? Kalau misalnya mabuk-mabukan, pernah di blow up juga dia mabuk-mabukan, ya itu karena dilepas oleh orang tuanya. Coba kalau orang tuanya tetap merangkul dia, pasti anak itu nggak seperti itu. Saya yakin. Loli anak yang baik.
1, 2, 3, 4, 5.